Muhammad Hatta, atau akrab disapa Bung Hatta, adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Sosok wakil presiden pertama Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya dikenang dalam sejarah kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Lalu, seperti apa kehidupan Muhammad Hatta hingga bisa terlahir sebagai seorang pejuang? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Attar. Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Anak laki satu-satunya dalam keluarganya ini berasal dari keluarga ulama Minangkabau. Darah ulama itu mengalir dari ayahnya yang berasal dari Batu Hampar, Sumatera Barat. Sementara ibunya asli Bukit Tinggi. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi. Kemudian, selama 1913 sampai 1916, Hatta melanjutkan studi ke Sekolah Dasar Eropa di Padang. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta jadi simbol kepemimpinan Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, hubungan keduanya tak selalu mesra. Tak jarang keduanya terlibat perdebatan lantaran memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pemerintahan. Meski saling mengkritik secara keras, di luar urusan politik, Soekarno tetap bersahabat dengan Hatta. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bung Hatta adalah sosok negarawan sederhana yang menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai panggilan hidupnya. Beliau percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya terwujud jika negara hadir melayani kesejahteraan rakyat. Melalui gagasannya, Bung Hatta menempatkan kepentingan bersama di atas keuntungan segelintir orang. Bung Hatta adalah sosok pemimpin berakhlak mulia yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Sebagai wakil presiden pertama Indonesia, beliau selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Bung Hatta hidup sederhana, menolak fasilitas mewah dan tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bung Hatta adalah pemimpin berakhlak mulia, rendah hati, jujur, akuntabel, dan menjadikan pengabdian kepada rakyat sebagai tujuan utamanya. Sosok yang sangat terdidik lulusan ekonomi dari Belanda dan pemikir yang mendalam, ia memiliki kompetensi tinggi dalam ekonomi dan politik yang terbukti melalui perannya dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak meskipun sering berbeda pendapat. Bahkan ketika berselisih pandang dengan Soekarno, ia tetap menghormati dan menjaga komunikasi baik demi persatuan bangsa. Hatta adalah sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap negara dan bangsa. Ia selalu setia pada prinsip-prinsip perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Hatta tidak pernah menyerah pada tekanan politik, baik dari Belanda maupun dari dalam negeri, yang mencoba mengalihkan jalannya revolusi. Hatta mencurahkan gagasan dan pemikirannya untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hatta mengkritik konsep demokrasi terpimpin Soekarno dan mengundurkan diri sebagai wapres, karena menurut Hatta, konsep demokrasi terpimpin ini menggerus kedaulatan rakyat. Inilah bentuk loyalitas Bung Hatta. Nilai adaptif pada Muhammad Hatta sebagai proklamator sangat penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nilai ini merujuk pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan situasi politik dan sosial demi mencapai tujuan kemerdekaan. Mampu beradaptasi dengan berbagai ideologi dan kondisi, menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan landasan negara yang kokoh. Itulah Hatta, sang proklamator yang loyal dan adaptif. Sepanjang perjuangannya, Bung Hatta selalu mengedepankan kerjasama. Ia berjuang bersama tokoh-tokoh pergerakan lain seperti Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan Soekarno. Kebersamaan itu mencapai puncaknya ketika ia bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari Bung Hatta, kita menyadari bahwa perjuangan seorang diri tidak akan membawa hasil, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif.